This old man, he played one. He played knick-knack on my thumb with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak nih semua. Hari ini kita belajar kembali ya. Masih tematik 5, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Oke, kesempatan kali ini kita belajar pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021. Oke, mari kita simak ya. Nah, di sini ada buku. Perhatikan ya, kamu sambil disimak bukunya. Benny anak yang pandai. Benny selalu ditunjuk oleh guru. Sekarang Benny ditunjuk oleh ibu guru. Benny diminta membacakan puisi. Puisi dibacakan di depan kelas. Judul puisinya apa sih? Nah ya, judul puisinya adalah Paman Datang. Oke, kita lihat yuk. Oke. Nah, di sini ada bisa lagu juga, cuma kita lagi belajar puisi, jadi contoh lagunya dibawakan dengan nada puisi ya. Nah, Paman Datang ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nah, di sini kalian tugasnya adalah mencari kosakata baru dalam puisi dan tuliskan artinya. Oke, Miss Epi di sini akan memberikan contoh satu. Nanti kamu cari kosakata baru yang lain dan artinya dikerjakan pada buku tulis ya. Kayak di sini Miss Epi punya kata paman. Adik-adik tahu tidak paman? Nah, paman ini artinya adalah adik laki-laki ayah atau ibu kalian. Nah, adik laki-laki atau ibu kalian ini disebut dengan paman, atau kalian bisa menyebutnya dengan om ya. Nah, di sini kalian cari lagi nih kata-kata kosakata baru yang menurut kalian ada artinya, boleh ditulis ya di buku tulis ya. Oke, lanjut kita belajar. Benny dan temannya akan belajar PPKN. Satu kelas Benny akan belajar musyawarah. Musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Benny dan temannya perlu semangat. Ternyata musyawarah untuk memilih apa sih? Memilih ketua kelas ternyata di dalam kelas. Oke, kita lanjut yuk permasalahannya Benny. Oke. Jadi di sini kita belajar musyawarah untuk pemilihan ketua kelas. Berarti ini dilakukan pada sekolah. Pada hari ini kelas Benny bermusyawarah. Benny dan temannya musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Musyawarah didampingi oleh guru kelas. Berdasarkan hasil musyawarah didapatkan 2 calon. Nah, 2 calon ketua kelas. Siapa saja sih namanya? Nah, namanya adalah Udin dan Edo. Nih, 2 calon ketua kelas ya, siswa di kelas. Selanjutnya Benny dan temannya memilih ketua dan wakil ketua. Nah, jadi di sini kita harus pemilihan mufakat ya, untuk memilih ketua dan wakil ketua. Siapa sih di antara 2 orang ini? Oke, caranya dengan apa? Caranya dengan musyawarah lagi. Akhirnya dengan kesepakatan bersama yang terpilih adalah Udin. Nah, Udin ini sebagai ketua kelas. Lalu Edo sebagai apa? Edo tidak terpilih, tapi Edo menerima dengan lapang dada atau legowo atau sabar. Nah, walaupun Edo kalah, dia tetap menerima dengan legowo, lapang dada atau sabar. Jadi walaupun kalah tidak boleh marah-marah ya, karena ini sudah kesepakatan bersama-sama, sudah dimusyawarakan. Oke, lanjut yuk kita belajar. Oke, nih Miss Epi punya poin-poin penting untuk kalian ingat dan kalian pelajari. Setiap bermusyawarah bersama, setiap anak dapat berbeda pilihan. Nah, jadi pendapat kamu boleh berbeda dengan teman kamu.
Nah, yang kedua, perbedaan pilihan dapat disatukan melalui musyawarah. Nah, contoh tadi di antara pemilihan antara Udin dan Edo, kamu boleh milih salah satu. Nah, nanti hasilnya dapat musyawarahkan atau mufakatnya. Apa sih musyawarah itu? Nih, yang adik-adik yang belum tahu, musyawarah itu adalah artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Oke, poin keempat adalah musyawarah sesuai dengan pengalaman sila keberapa sih adik-adik? Ya betul, ya sila keempat Pancasila. Bunyinya bagaimana? Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya apa sih sila keempat? Lambangnya adalah kepala banteng. Ya, oke. Kita lanjut belajar ya. Nah, di sini contoh penerapan sila keempat Pancasila dalam sekolah. Yang pertama, Miss Epi punya 2 poin nih. Yang pertama adalah musyawarah menentukan ketua kelas nih. Jadi, penerapannya boleh nih saat pemilihan. Dan kedua, menentukan piket kelas. Nah, piket kelas juga harus didiskusikan untuk mencapai keputusan bersama ya. Lanjut. Oke. Tadi kita belajar PPKN dan bahasa Indonesia. Sekarang kita akan belajar matematika kembali. Oke. Beni dan temannya selesai belajar bahasa Indonesia, kemudian dilanjutkan belajar matematika. Cermati cerita berikut. Oke, Miss Epi akan bacakan cerita. Panjang kaki Beni adalah 22 cm. Panjang kaki Edo 24 cm. Panjang kaki Siti 20 cm. Nah, kaki Edo lebih panjang dari siapa? Kita lihat kaki Edo. Kaki Edo ini 24 cm. Berarti kaki Edo lebih panjang dari Beni boleh atau Siti boleh. Jadi kaki yang paling panjang adalah kakinya Edo. Di sini ada 3 nama anak ya, ingat. Beni, Edo, dan Siti. Oke, lanjut. Kaki Beni lebih panjang dari kaki siapa? Kaki Beni tadi 22. Nah, lebih panjang dari siapa? Tidak mungkin Edo, karena Edo lebih tinggi. Berarti kaki Beni lebih panjang dari kaki Siti, karena kaki Siti hanya 20 cm. Oke, di sini kalian suruh urutkan panjang kaki dari yang terpanjang ke terpendek. Adalah tadi siapa yang nomor 1 terpanjang? Betul, yang pertama adalah Edo. Yang kedua, kaki kedua terpanjang adalah Beni, dan yang terakhir adalah Siti. Mudah tidak anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini Miss Evi akan berikan tugas kepada kalian. Ukurlah bagian tubuhmu. Tuliskan hasil pengukuranmu dengan sentimeter nih, atau disingkat dengan cm. Sentimeter dibacanya ya. Nih, kalian tugas di rumah ya. Kerjakan di rumah menggunakan penggaris atau meteran, dan boleh mengukur anggota keluarga. Oke, di sini kan di buku kalian disuruhnya ada kata teman ya, hasil pengukuran bagian tubuh. Nah, karena ini lagi pandemi, kalian sulit untuk mengukur teman kalian, jadi kalian boleh mengukur anggota keluarga kalian. Misalnya, yang pertama kalian akan mengukur anggota tubuh kalian sendiri. Boleh mengukur kaki, lengan, pinggang, dan boleh jari atau telapak tangan boleh, telapak kaki boleh. Nah, di sini kalian ukur dulu nih berapa sentimeter, berapa panjangnya semua anggota tubuh kalian. Nah, kalau ini kan teman, boleh diganti dengan ibu, di sini boleh diganti dengan ayah, di sini boleh diganti dengan adik atau kakak kalian. Tapi kalau kalian mau menanyakan kepada teman kalian juga boleh ya. Oke, nanti kalian kerjakan di sini ya, di buku kalian. Lanjut. Kita akan belajar PPKN kembali.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan apa? Padi dan kapas. Oke, tadi kan kita belajar pada sila keempat. Nah, saat ini kita lanjut belajar pada sila kelima. Sila terakhir ya. Sila ini hubungannya dengan sikap adil. Nah, bunyinya saja keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kita harus adil terhadap semua orang, kepada teman, kepada anggota keluarga, kepada siapapun maupun yang tidak kamu kenal, kalian harus bersikap adil ya. Oke, contohnya yang pertama ada hormat kepada anggota keluarga nih, kalian harus patuh, harus hormat kepada anggota keluarga kalian terlebih dahulu. Yang kedua, ingin selalu maju bersama teman dan adil kepada semua teman. Jadi boleh kalau temannya tidak bawa makanan, boleh berbagi. Kalau temannya tidak membawa barang, kalian boleh meminjamkan ya. Kalau bermain harus adil, jadi tidak boleh curang. Apapun kalian harus maju bersama nih, maju bersama teman. Oke, nomor 3 adalah senang dengan buatan teman. Nah, jadi kalian tidak boleh mencela ya. Kalian harus menghargai hasil dari orang lain atau hasil dari teman kalian. Yang keempat adalah baik kepada semua teman sekelas nih. Jadi kalian tidak boleh nih yang namanya pilih-pilih teman. Aku nggak mau temenan sama dia, aku maunya temenan sama yang ini aja. Nggak boleh ya, semua harus sama, tidak boleh pilih-pilih, harus baik kepada semua teman sekelas. Nanti kalau kalian pilih-pilih teman, nanti malah tidak punya teman. Oke, poin nomor 5 adalah saling menolong kepada semua orang nih. Kamu harus belajar menolong atau membantu kepada semua orang. Membantu teman yang sedang kesulitan atau lagi jatuh sakit nih, bantu bangunin, kamu obatin atau kasih air minum dulu ya. Harus saling menolong kepada siapapun nih. Menolong juga tidak boleh pilih-pilih teman, semua sama di mata Allah. Oke, kita lanjut ya. Sudah selesai. Nah, kalian kerjakan pada halaman 155, 164, dan 166. Nah, 3 ini saja. Dan satu lagi, membuat kosakata yang tadi di puisi Paman Datang, kalian kerjakan di buku tulis. Jadi tugasnya ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Difoto lalu kirimkan ke Miss ya. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini. Terima kasih sudah menonton video Miss Epi. Semoga ilmunya bermanfaat, kalian mengerjakannya tambah semangat. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, Miss Epi akhiri ya sayang. Terima kasih, semoga semakin pinter, semakin soleh dan soleha. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar sayang, dan selamat mengerjakan anak-anak Miss yang hebat semuanya.